Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu di sini. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 berikut. Materi ini akan dijabarkan yaitu peluang usaha pada produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, materi pertama yang akan disampaikan yaitu apa sih arti dari peluang usaha. Peluang usaha sendiri adalah suatu kesempatan yang datang, menjadikannya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Atau bisa juga diartikan bahwa peluang usaha merupakan sebuah kesempatan yang muncul di waktu tertentu yang dapat memberikan kesempatan yang besar untuk kita sebagai calon wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan apabila dalam kesempatan tersebut dilakukan suatu perbuatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran kita. Nah, ini secara singkat sudah dijabarkan apa arti dari peluang usaha. Berikutnya akan diuraikan pengertian dari peluang usaha berdasarkan para ahli berikut ini. Berikut ini definisi atau pengertian peluang usaha menurut para ahli. Yang pertama yaitu Thomas Weizsäcker. Pengertian peluang usaha menurut Thomas Weizsäcker adalah sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Kemudian, menurut Robin and Coulter, pengertian peluang usaha di sini adalah sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tambah guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Yang terakhir yaitu menurut Arif F. Hadi Pranata. Pengertian peluang usaha menurut Arif F. Hadi Pranata adalah sebuah resiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Setelah tadi kita mengetahui apa itu peluang usaha, selanjutnya sebuah peluang usaha memiliki ciri-ciri sebagai peluang usaha yang baik. Seperti berikut ini. Nah, di sini dikemukakan bahwa ciri-ciri peluang usaha yang baik itu ada 6 poin ya. Yang pertama yaitu peluang usahanya tidak meniru usaha orang lain, tetapi hasil dari riset dan pemikiran diri sendiri. Maksudnya di sini tidak ikut-ikutan dengan usaha orang lain. Kemudian poin yang kedua yaitu peluang usaha tersebut harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan yang terjadi di pasar. Kemudian poin yang ketiga, adanya keyakinan dapat mewujudkan peluang usaha yang akan kita lemparkan ke pasaran nantinya. Kemudian, poin yang keempat, peluang tersebut harus sesuai dengan kehendak diri sendiri. Kemudian, poin yang kelima yaitu kelayakan usaha tersebut sudah harus teruji. Jadi sebelumnya harus diuji dulu apakah usaha ini bisa layak menjanjikan di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu
adanya rasa senang apabila menjalankannya. Harus ada rasa senang dalam menjalankan usaha kita sebagai wirausahawan. Selain dari ciri-ciri peluang usaha yang baik, kita juga harus mengetahui apa saja resiko yang akan terjadi jika kita membuka sebuah usaha. Nah, berikut ini akan dijelaskan apa saja sih resiko usaha yang akan kita hadapi apabila kita memulai sebuah usaha. Resikonya yaitu resiko usaha berupa resiko teknis, resiko pasar, kemudian resiko kredit, resiko di luar kemampuan manusia, resiko real, dan resiko psikologis. Berikut uraiannya. Resiko usaha di sini merupakan informasi kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, resiko ini ada yang bersifat pasti, ada pula yang tidak pasti. Jadi ada kunci sebenarnya untuk mengetahui seberapa besar resiko yang akan kita hadapi, yaitu seberapa banyak kita mendapatkan informasi mengenai resiko ini. Jadi dari situ kita dapat menentukan resiko ini bersifat pasti ataupun tidak pasti. Nah, jadi kalau tadi ada dibahas ya tentang peluang usaha, jadi resiko dan peluang usaha ini selalu berjalan beriringan. Ada peluang usaha yang diiringi pula dengan resiko usaha. Jadi kita harus jeli. Selain jeli melihat peluang usaha, kita pula harus jeli melihat apa saja resiko yang mengiringi peluang usaha tersebut. Nah, contoh yang pertama, resiko di sini yaitu resiko teknis. Resiko ini terjadi apabila kurang mampunya manajer atau bisa pula wirausahawan itu sendiri ya dalam mengambil keputusan. Nah, resiko ini biasanya terjadi berhubungan dengan beberapa hal berikut, misalnya seperti biaya produksi yang terlalu tinggi, kemudian resiko karena adanya pemogokan karyawan akibat kesejahteraan yang kurang diperhatikan, kemudian pemakaian sumber daya yang tidak seimbang, kemudian terjadi kebakaran, atau terjadi pencurian atau penipuan karena pengawasan yang kurang baik. Kemudian terus-menerus mengalami kerugian, nah karena biaya yang terus membengkak, serta harga jual yang tidak berubah. Atau penempatan tenaga kerja yang kurang tepat. Nah, sehingga produktivitas kerja menurun. Kemudian perencanaan dan desain yang salah sehingga sulit dioperasionalkan, serta hal-hal yang berhubungan dengan ketata laksanaan perusahaan. Kemudian resiko yang tidak dipercaya oleh perbankan akibat terjadi kredit macet dalam perusahaan. Jadi itu ya contoh dari resiko teknis. Nah, resiko teknis ini bisa kita atasi dengan melakukan hal-hal berikut. Jadi yang pertama yaitu manajer atau wirausahanya menambah pengetahuannya tentang keterampilan teknis atau technological skill. Nah, jadi yang terutama yang berkaitan dengan proses produksi. Jadi para manajer atau wirausahawan harus memiliki keterampilan teknis ini. Kemudian yang kedua harus punya organization skill, jadi kemampuan mengorganisasi. Sebagai manajer harus mampu untuk mengorganisasikan sumber daya yang ada pada usahanya. Kemudian yang terakhir, managerial skill ataupun kemampuan memimpin. Ya, jadi harus mampu memimpin dengan baik untuk mencapai tujuan usaha yang diinginkan. Resiko yang kedua yaitu resiko pasar.
Resiko ini terjadi apabila produk yang dihasilkan itu kurang laku atau tidak laku di pasaran, atau produknya ini sudah menjadi kuno akibat penerimaan atau revenue yang diperoleh terus-menerus dan terjadi kerugian. Nah, hal ini bisa menjadi bencana pada usaha kita yang berakibat usahanya bisa gulung tikar. Biasanya resiko pasar ini resiko pasar yang lain ya, itu adanya persaingan. Nah, persaingan bisnis yang dilakukan oleh beberapa perusahaan gitu. Yang ketiga yaitu resiko kredit. Resiko kredit di sini adalah resiko yang ditanggung oleh kreditur akibat debitur tidak membayar pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disetujui. Nah, jadi ini resiko yang terjadi akibat kredit macet ya. Jadi mungkin ada peminjaman keuangan pada bank tapi tidak bisa dibayarkan sehingga kreditnya macet. Nah, inilah yang menjadikan terjadinya resiko kredit. Resiko selanjutnya yaitu resiko di luar kemampuan manusia. Resiko ini terjadi seperti bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan kebanjiran. Jadi resiko ini awalnya dianggap tidak ada ya, karena kemungkinan terjadinya sangat kecil walaupun memang ada. Tapi untuk mengatasi resiko ini kita bisa menggunakan jasa asuransi. Jadi usaha kita itu harus tercover sebelumnya dengan jasa asuransi. Jadi jasa asuransi dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan resiko ini. Kemudian yang selanjutnya ada resiko real. Adalah resiko yang terlihat, bisa dihitung, bisa diantisipasi, dan bisa dihindari. Contoh dari resiko real yaitu misalnya kehilangan modal, kehilangan kesempatan, kehilangan mata pencaharian, dan kehilangan kendali atas kekuasaan yang selama ini kita miliki, atau decision making, karena ada pengalihan gaya bisnis dari gaya bisnis keluarga menjadi gaya bisnis profesional. Yang terakhir ada resiko psikologis. Resiko psikologis adalah resiko yang tidak terlihat, tidak terhitung, bisa diantisipasi, tapi belum tentu bisa dihindari gitu. Contohnya ya, yang masuk dalam resiko psikologis ini, misalnya yang pertama itu kehilangan reputasi. Nah, citra nama besar itu reputasi. Kemudian dan resiko kehilangan kepercayaan atau pada diri sendiri dan orang lain, sehingga akan menumbuhkan sikap paranoid. Kemudian kehilangan perasaan atau mampu menyebabkan hilangnya rasa percaya diri. Kemudian kehilangan jati diri, yang terakhir kehilangan motivasi. Untuk memulai sebuah usaha, terutama pada kita yang bergerak di bidang rekayasa perangkat lunak, kita harus tahu apa saja contoh-contoh produk dari perangkat lunak. Nah, berikut akan sedikit Ibu sebutkan ya, apa saja sih contoh produk perangkat lunak yang sudah ada di pasaran saat ini. Yang pertama yaitu aplikasi kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua adalah aplikasi pengelola keuangan. Kemudian yang paling booming saat ini, aplikasi game Android. Selanjutnya ada aplikasi media pembelajaran. Kemudian aplikasi marketplace, dan yang terakhir adalah aplikasi sosial media. Mungkin beberapa di antaranya sudah pernah kalian gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah tadi kita mengetahui beberapa contoh produk
perangkat lunak yang bisa kita buat jika kita mengembangkan usaha dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Kita juga harus membuat sebuah analisis, yaitu analisis SWOT yang seperti berikut. Apakah analisis SWOT ini? Analisis SWOT ini kita perlukan dalam pengembangan sebuah bisnis atau usaha. Apapun usahanya. Nah, SWOT di sini merupakan kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threat yang akan diuraikan sebagai berikut. Strength di sini merupakan kekuatan. Kekuatan di sini adalah suatu situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau perusahaan program saat ini. Kemudian kalau weakness atau kelemahan adalah sebuah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau perusahaan program saat ini. Kemudian ada opportunity atau kesempatan. Nah, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di dalam organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman di sini adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat pula mengancam eksistensi organisasi di masa depan atau masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi kita untuk kesempatan kali ini, yaitu peluang usaha produk khusus untuk perangkat lunak. Nah, semoga dengan video pembelajaran kali ini, kalian memiliki gambaran apa saja kira-kira peluang usaha yang bisa kalian lakukan dalam pengembangan sebuah perangkat lunak atau software. Stay healthy dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.